Film diawali dengan memperlihatkan seorang napi bernama Ray yang sedang berbicara dengan seorang wanita di telepon. Namun seorang napi lain terus mengganggunya hingga inilah yang terjadi. Ray dipenjara atas kasus perampokan 5 tahun lalu dan hari ini adalah hari kebebasannya. Baru saja keluar dari penjara, kawan lamanya dalam aksi perampokan 5 tahun lalu, mengajaknya untuk kembali merampok sebuah bank. Ray mengiyakan ajakan temannya itu, dan meminta ia yang menyetir mobilnya. Namun setelah temannya keluar mobil, Ray malah membawa kabur mobil tersebut. Ray sendiri saat ini tinggal di apartemen, dan sangat merindukan anak dan istrinya. Ray akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, agar istri dan anaknya mau menerimanya kembali. Keesokan harinya, Ray menemui istrinya yang bernama Lynn, dan anaknya yang bernama Sally. Namun istrinya menolak kedatangan Ray, karena Ray dianggap telah gagal sebagai seorang ayah dan suami. Saat itu Sally baru pulang sekolah, dan terlihat sangat kecewa kepada ayahnya. Keesokan harinya Ray mendatangi sekolah Sally, berharap putrinya itu mau memaafkannya. Namun Sally sudah terlanjur kecewa, dan tidak mau memaafkan ayahnya itu. Tiba-tiba terdengar bunyi petasan, yang setelah Ray dekati, ternyata sedang terjadi perkelahian antar murid di sekolah. Ray dengan cepat memisahkan mereka, dan menyerahkan siswa tersebut kepada kepala sekolah. Di sana Ray dihampiri seorang guru bernama Nyonya Miller untuk berterima kasih. Mengetahui kalau Ray adalah ayah dari Sally, Nyonya Miller meminta Ray mendampingi Sally saat diadakan tur museum minggu depan. Tentu saja Ray menerima tawaran itu, agar bisa lebih dekat dengan putrinya. Namun Sally nampak kesal, dan segera pergi dari sana. Malam harinya teman Ray yang bernama Laru tiba-tiba muncul di apartemen Ray. Laru mengancam Ray akan dilaporkan ke polisi atas pencurian mobil yang dilakukannya tempo hari. Namun Laru berjanji akan mengurungkan niatnya jika Ray mau ikut dalam perampokan bank dengannya minggu depan. Tentu saja Ray menolaknya, mengingat fakta bahwa Laru telah mengkhianatinya dulu, sehingga Ray dipenjara dalam waktu yang lama. Keesokan harinya, Ray kembali mengunjungi rumah Lynn dan Sally. Namun lagi-lagi kedatangannya langsung ditolak oleh Lynn. Bahkan lebih menyakitkannya lagi, Lynn ternyata sudah punya pasangan lain. Lynn kemudian meminta Ray pergi, dan meminta Ray untuk tidak mengganggu kehidupannya bersama putrinya lagi. Tapi Ray tidak menyerah begitu saja. Ray akan mencari pekerjaan demi kehidupan yang lebih baik. Namun semua perusahaan menolak lamarannya, setelah mengetahui masa lalu Ray yang seorang kriminal. Dan masalah Ray semakin bertambah, karena saat dia pulang apartemennya kebakaran. Karena merasa tak ada pilihan lain, Ray pun akhirnya setuju bergabung dengan Laru, untuk melakukan perampokan sebuah bank. Keesokan harinya Ray langsung beraksi, bersama Laru dan kedua anak buahnya. Ray diminta menunggu di mobil, sementara yang lainnya akan melakukan perampokan. Saat menunggu di mobil, Ray tak sengaja melihat anaknya yang akan berangkat tur museum. Pemandangan itu membuatnya teringat kenangan, saat-saat bahagia Ray bersama putrinya itu. Hal tersebut membuatnya sadar bahwa yang dilakukannya adalah salah. Jika dia tertangkap, maka dia akan dipenjara lebih lama dan kehilangan kesempatan untuk bersama putrinya lagi. Dia pun keluar dari mobil dan membuang kuncinya ke semak-semak. Lalu menuju ke bus sekolah untuk ikut rombongan itu. Sementara di sisi lain, Laru dan teman-temannya berhasil merampok uang itu dan kembali ke mobilnya. Namun karena Ray tidak ada di sana dan kunci mobilnya tiada, mereka pun terpaksa kabur dengan berlari. Karena panik terus dikejar polisi, salah satu anak buah Laru menjatuhkan tas berisi uang di atas tumpukan tas para siswa. Laru dan satu anak buahnya berhasil kabur, namun satunya lagi tertabrak mobil polisi dan akhirnya ditangkap. Laru dan rekannya mencuri sebuah mobil, lalu mengejar mobil rombongan sekolah. Namun di tengah perjalanan, mobil mereka menabrak sebuah truk. Di sisi lain, anak buah Laru akhirnya sadar di rumah sakit. Dua detektif langsung menginterogasinya, terkait perampokan bank yang terjadi pagi tadi.
Orang itu mengatakan kalau tas yang berisi uang diyakini tertukar dan saat ini berada di dalam bus sekolah. Scene berpindah kepada rombongan siswa, yang akhirnya sampai di tempat tujuan, yaitu Museum Dinosaurus. Namun karena pemandu tur museum berhalangan hadir, maka Ray diminta untuk menggantikan tugas tersebut. Consider yourself under my watch. Excuse me, I need your attention, please. Tak berselang lama, Ray melihat Laru dan anak buahnya berada di museum. Ray menyuruh para siswa kembali ke dalam bus, sementara dirinya akan menghadapi Laru dan anak buahnya. Setelah mereka dihajar, Laru mengatakan kalau tas yang berisi uang saat ini berada di dalam bus sekolah. Dan Ray diminta untuk mengambilnya. Setelah mengetahui hal itu, Ray menyuruh semua siswa masuk ke mobil untuk menuju ke tempat wisata berikutnya. Setelah sampai di tempat tujuan, Ray memeriksa seluruh isi bus, dan berhasil menemukan tas berisi uang hasil curian. Ray berencana memberikan uang itu kepada Laru, untuk memastikan keselamatan putrinya. Namun pertukaran mereka terganggu, karena tiba-tiba polisi ada di sana. Melihat kedatangan polisi, Laru dan anak buahnya pun segera melarikan diri. Setelah berhasil melarikan diri, mereka meminta bantuan 3 mafia Meksiko untuk melacak Ray. Pada malam harinya Ray dan para siswa tiba di hotel, yang akan dijadikan tempat untuk beristirahat malam ini. Ray pun membawa tas berisi uang tersebut, dan membawa ke kamarnya. Kemudian Ray menghubungi Laru, dan meminta mereka mengambil uangnya di luar hotel. Namun Laru menolak rencana tersebut, karena lokasinya terlalu ramai dan sangat beresiko. Laru kemudian mengusulkan kepada Ray, agar membawa uangnya ke lokasi terpencil dan pastinya aman. Dirty, low life. I'll be there in 2 hours. Sebelum pertemuannya dengan Laru, Ray menghabiskan waktu bersama putrinya. Mereka membeli kaset lagu favorit, kemudian mereka makan siang di restoran. You're really into this guy. Di saat bersamaan, para polisi mendatangi Nyonya Miller untuk menanyakan keberadaan Ray. Calm. Gather the kids and let's gather up over here. No. Tak lama berselang, Ray yang akan kembali ke hotel, melihat para polisi berpatroli di sana. Menyadari dirinya kini telah menjadi buronan, Ray akhirnya mengaku kepada Sally yang sebenarnya. Kemudian Ray meminta kepada Sally, untuk mengambil tas itu di kamarnya. Setelah mendapatkan tas tersebut, Ray meminta Sally untuk kembali bergabung bersama para siswa lainnya. Ray ingin menjauhkan Sally dari bahaya, karena Laru dan anak buahnya pasti mengincarnya. Sayangnya saat Sally kembali ke hotel, Laru dan anak buahnya berhasil menculiknya. Di sisi lain, Ray yang telah sampai di tempat yang ditunjukkan Laru, tiba-tiba diserang oleh mafia Meksiko. Untungnya dengan kemampuan bela diri yang dimilikinya, Ray mampu mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Tiba-tiba Ray dihubungi Laru, dan mengatakan kalau dia telah menculik Sally. Tentu saja Ray sangat marah, dan mengancam Laru agar jangan menyakiti Sally. Laru kemudian menunjukkan sebuah tempat rahasia, untuk melakukan pertukaran Sally dengan uang itu. I will kill you twice if you touch her. Hold on, just plain Ray. Singkat cerita, Ray sampai di lokasi dengan menaiki taksi. Sebelum bertemu dengan Laru, Ray meminta si supir untuk segera melarikan diri, saat Sally sudah masuk ke dalam taksi. Sally akhirnya berhasil kabur, dan kembali ke hotel dengan selamat. Namun karena ayahnya dalam bahaya, Sally memutuskan untuk kembali dan menyelamatkan ayahnya. Sally meminta bantuan ketiga teman prianya, untuk menuju ke tempat itu. Di sisi lain Laru marah kepada Ray, karena telah menipunya dengan tas berisi boneka. Ray terus disiksa Laru, karena tidak mau menunjukkan di mana uang itu berada. I didn't even know Dell before the robbery. Don't insult my intelligence. Tak lama kemudian Sally dan teman-temannya datang, lalu berpencar untuk mengalahkan Laru dan anak buahnya. On the bus. Mr. Bradstone. Pada saat yang sama, Ray mencoba menghubungi rekannya, yang merupakan seorang penyiar radio. Dan polisi akhirnya mengetahui keberadaan Ray, melalui siaran radio itu.
Saat itu, Laru yang tidak mengetahui kalau percakapan mereka sedang direkam, mengatakan dengan jelas kalau sebenarnya Ray tidak bersalah. Karena yang sebenarnya, selama ini Laru hanya memanfaatkannya saja. Tak lama kemudian polisi datang, dan langsung menangkap Laru bersama anak buahnya. You got lucky this time, Ray. Ray sendiri dianggap tidak bersalah, karena sedang bersama para siswa saat perampokan itu terjadi. Tak berselang lama, Lin datang untuk memastikan Sally baik-baik saja. Akhirnya Lin menyadari, kalau Ray sebenarnya suami yang baik, sekaligus ayah yang bertanggung jawab. Dan keluarga mereka pun, akhirnya bersatu kembali. Lalu film pun selesai. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur, dan sampai jumpa di video selanjutnya.